dokter. Halo, Dokter Fani dan teman-teman semua. Apa kabar, Dokter Nabila? Baik, Alhamdulillah sehat. Semoga Dokter Oke. Fani dan teman-teman semua sehat juga. Amin. Ya, terima kasih dok sudah bergabung untuk malam hari ini di live IG kita. Jadi teman-teman saya perkenalkan dulu untuk saat ini narasumber kita adalah Dokter Nabila Salama, Magister Kesehatan Masyarakat. Jadi saat ini beliau di usianya yang sangat masih belia ini, jadi kakak kelas beda dikit ya dok ya, beda tipis. Iya, udah jadi kepala seksi surveillance epidemiologi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Luar biasa pencapaiannya. Jadi tentunya ini nggak akan semudah itu ya kalau misalnya tidak punya bekal ilmu yang cukup mumpuni untuk itu. Ya kan, dok? Jadi, Wah, itu kebetulan nasib aja Bu. tapi menariknya nih sebelum jadi PNS pernah jadi pengajar juga ya untuk para dokter yang baru tamat di CBT OSCE Padi. Jadi saya juga ikut bimbel Ya, Padi dulu. Dan juga pernah menjadi asisten penelitian di Departemen Radiologi dan Obgyn FKUI RSCM dan juga sering menjadi ya. pembicara akhir-akhir ini di forum ilmiah kedokteran baik di provinsi maupun di tingkat nasional. Thank you banget Dokter Bila udah bisa bergabung pada malam hari ini. Ya, Oke, sama-sama Dokter Fani. jadi saya langsung aja untuk pertanyaan pertama saya. Mungkin bisa diceritain, Dokter Bila, untuk saat ini ilmu kedokteran yang digeluti itu seperti apa sih kerjaannya Dokter Bila di bagian epidemiologi di Dinas Kesehatan Provinsi? Oke, salam kenal teman-teman semua. Saya Dokter Nabila. Saya sebenarnya juga baru sekitar 2 tahunan ini ya, 2 tahun ya, sekitar hampir 2 tahun. Saya di Kepala Seksi Surveillance Imunisasi. Ya memang, tapi sebelumnya sudah lama berkecimpung dengan program TBC. Jadi basic helikopter view-nya itu dapat dari situ dan memang dari zaman kuliah saya senang banget sama public health. Jadi tiap dokter itu kan punya passion yang beda-beda ya. Gitu. Dan saya termasuk yang lebih passion ke arah public health sehingga begitu lulus saya langsung mengambil sekolah S2 di FKMUI. Tapi intinya saya learning by doing karena menjadi kepala seksi surveillance artinya saya harus jadi orang paling kepo di Jakarta. Karena surveillance itu fungsinya persis kayak detektif. To detect, to prevent, to respond. Jadi benar-benar kita harus bisa menangkap suatu rumor atau suatu kalau kita bilang hipotesis yang itu kita harus buktikan secara keilmuan dan kita harus terus kepo ya, punya insting yang kuat untuk menggali permasalahan kesehatan dan memecahkannya. Itu sebenarnya surveillance seperti itu. Jadi transparansi suatu data itu sangat penting sekali di era COVID ini. Disitulah saya merasa sangat beruntung bagaimana sejak awal kita berupaya menyajikan data yang sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, agar tidak hanya untuk membangun sense of crisis di masyarakat, tapi itu sebagai alat navigasi kita untuk menentukan kita harus berbuat apa gitu. Nah, ini dia yang menarik ya. Itu luar biasa banget. Ada mungkin pihak yang dia berpendapat bahwa, aduh jangan liatin angka terus, nanti malah stres gitu. Kalau menurut Dokter Bila tuh seperti apa? Ya, kalau aku tuh pemegang suatu prinsip gini ya. Ini ada suatu quotes ya. Without high quality surveillance or data, the billion-dollar program effort will flying blind. Tanpa data atau surveillance yang berkualitas, miliaran rupiah dana program akan terbuang sia-sia. Teman-teman bayangin nggak betapa banyak uang yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, daerah, ya bahkan juga secara pribadi dari teman-teman semua yang terdampak, kita semua terdampak pandemi ini, kalau kita tidak bisa menciptakan sebuah legacy atau sebuah peninggalan berupa data yang nanti bisa menjadi pelajaran untuk kita menghadapi mungkin next pandemi, itu akan sangat sayang sekali. Jadi benar-benar pertaruhan data dengan nyawa yang pada gugur pandemi itu sangat penting dan saya punya beban moral itu gitu. Jadi untung sih di DKI itu Pak Anies sangat berjiwa ilmiah. Setiap keputusan harus berbasis data, bahkan lebih dari epidemiolog gitu. Jadi kami selalu ujian S2 kalau setiap minggu rapat dengan beliau. Artinya
Iya beneran ini. Jadi apa Ini mulai namanya dari bulan sejak awal tuh Maret berapa kali hujan S2 kak? seminggu sekali. Itu. Jadi apa namanya bagaimana kita itu harus transparan terhadap data dan jangan sampai kita ngurangin testing untuk terkesan baik atau ngurangin testing agar rumah sakit nggak penuh atau ngurangin testing terutama di masa-masa pelonggaran itu kita bakalan tersesat banget. Justru lagi pelonggaran gini kita harus lebih gencarin testing lagi karena pasti secara logika kasus itu apa namanya cenderungnya akan meningkat. Oke, Gitu. jadi di sini kelihatan banget ya kalau health itu support ekonomi ya. Karena kita bisa Iya. loss $1 million dari itu. Oke, kalau Iya. dari data sendiri, nah sebenarnya data-data apa aja sih yang dikumpulin oleh Dokter Bila dan juga tim di Yap. bagian ya surveillance dan epidemiologi itu di dinas? Dan Oke, mungkin juga jadi data dinas-dinas lain juga melakukannya ya. siap. Jadi Januari itu kan kita 24 Januari udah ada terduga yang pertama tuh. Kalau di Jakarta waktu itu saya ikut PE langsung karena di Duren Sawit. Jadi sekeluarga Nah, habis dari mohon Shanghai. maaf, PN itu apa PI? PE itu adalah penyelidikan epidemiologi. Jadi kalau surveillance itu kan untuk membuat suatu kronologis ya kan hipotesis sampai akhirnya sebuah kesimpulan dan rekomendasi kebijakan itu harus ada kaidah epidemiologi yang diteliti orang, tempat, waktu. Nah, itu yang kita lakukan sehingga sebenarnya sampai 28 Februari Jakarta tuh udah punya 140 terduga gitu dan semua negatif ya. Jadi kita tuh udah sense of crisisnya udah dari awal Januari, bahkan 7 Januari kita udah mengundang 190 rumah sakit, 44 puskesmas. Waktu itu kita bilang, ayo beli baju astronot. Lebay banget nggak tuh? Pertengahan Januari kita bilang beli baju astronot, puskesmas minimal punya 30 pasang dan lain sebagainya. Artinya kita udah melakukan seperti itu dan apa namanya akhirnya kita mengumpulkan data dan yang paling penting adalah kita dapat menampilkan data setransparan mungkin, sereal time mungkin. Jadi kalau teman-teman lihat di corona.jakarta.go.id kita sampai bisa mengeluarkan data klaster, data Saya klaster sempat lihat. perkantoran, data klaster aktivitas sosial. Kenapa? Itu bukan bermaksud untuk menjudge suatu tempat. Ya, Artinya kita harus kantor mana yang kena berhati-hati. itu saya lihat. Iya, ada. Kita harus berhati-hati jika ke sana atau misalnya riwayat berkontak dengan orang-orang yang dari sana. Artinya kita udah mencoba seperti itu. Jadi apa namanya? Seperti biasa kita mengumpulkan data-data rutin, tetapi juga kita ada data yang setiap minggu memang kita evaluasi itu sebagai bahan kita untuk dilaporkan ke Pak Gubernur setiap minggu untuk menentukan kita ketat, longgar dan lain sebagainya. Seperti itu, kurang lebih Dokter Fani. Jadi rasio lacak isolasi ini memang yang agak susah adalah karena di Jakarta kita belum ada aplikasi khusus tracing. Misalnya seperti Peduli Lindungi yang sekarang kita lagi proses, biar nanti satu kasus positif itu sebenarnya udah kontak 10 hari terakhir tuh dengan nomor handphone mana-mana aja sih, intinya kayak gitu. Nah, kita sekarang masih melakukan tracing itu karena belum ada aplikasi dari tingkat pusat maupun yang dipakai oleh Dinas Kesehatan. Jadi kita melakukannya secara manual gitu. Artinya satu kasus positif itu kita apa namanya? Kita lakukan pemeriksaan berapa itu kita mengumpulkan data dari puskesmas secara harian. Gitu. Nah, setelah kita hitung rata-rata satu kasus positif di Jakarta itu dilakukan pemeriksaan PCR 6 orang. Jadi kita bisa bilang tracing rasionya itu 1:6. Padahal kalau standar dari CDC itu adalah satu kasus positif itu diperiksa di containment 10 sampai 90 orang dengan rata-rata 36. Nah, itulah yang orang sering bilang, "Ih, kan standarnya WHO kan satu kasus positif dilakukan kontak tracing 30 orang," kayak gitu. Nah, jadi 30 orang itu iya, 30 orang itu sebenarnya nggak mesti semuanya di PCR. Ya, bahkan pedoman Kemenkes 5 itu sebenarnya kontak erat tanpa gejala tidak perlu di PCR. Tetapi DKI melalui Pergub 79 2020 semua kontak erat walaupun tanpa gejala di PCR. Gitu. Jadi apa namanya? 30 orang itu intinya gini loh. Kalau ada satu kasus positif, Nabila nih misalnya positif.
harus cari minimal 30 orang kontak eratnya Nabila, dan semuanya harus isolasi mandiri. Sambil Keputusan nunggu hasil untuk swab. keputusan untuk melakukan PCR itu kalau kita bilang sama puskesmas itu harus diurutkan urutan 1 sampai 30. Sekarang saya mau naikin rasio lacak dari yang rata-rata 6 jadi 15. Jadi saya bilang sama teman-teman puskesmas, ayo puskesmas, satu kasus positif harus diperiksa PCR 15 orang. Tapi tetap nyari kontak eratnya 30 gitu. Ngerti nggak? Jadi kalau saya misalnya prioritas ya, pakai skala prioritas ya untuk siapa-siapa yang dites ya. Mungkin dari durasi kontaknya berapa lama seperti itu ya, Dok ya. Berapa menit. Ya, betul. Di ruangan yang seperti apa. Ya, ketemuannya. Jadi, pakai masker jadi yang kita tipe apa seperti itu, berarti di staging ya. Yap. Jadi kita benar-benar harus melihat, misalnya di rumah. Sekarang kan saat ini kan kita banyak klasternya, klaster rumah, klaster kantor, dan beberapa klaster restoran. Kenapa? Karena terkait dengan ventilasi, durasi, dan juga jarak ya. Ini konsepnya sebenarnya mirip seperti hipotesisnya WHO terkait airborne transmission. Kalau saya sih selalu bilang sama teman-teman, kalau saya termasuk penganut airborne, ya, COVID itu airborne, terutama di indoor dan poor ventilation. Artinya poor ventilation itu kan ya AC sentral dan lain sebagainya. Jadi kenapa paling banyak klaster keluarga ya? Karena kita lebih dari 8 jam di rumah. Di kantor udah kayak keluarga kedua kita 8 jam sehari kan, dan itu rata-rata AC sentral dan lain sebagainya. Makanya saya kalau di kantor di lantai 6 itu kaca saya buka gitu, jadi tetap ventilasinya bagus gitu. Jadi konsep ventilasi, durasi, jarak. Nah jadi makanya kita lihat kalau seandainya ada kasus positif yang didahulukan di PCR itu pasti yang satu rumah, ya kan? Lalu juga satu kantor, satu ruangan yang dia punya interaksi lebih dari 15 menit. Kayak gitu, dengan jarak misalnya kurang dari 1 meter seperti itu. Jadi apa namanya, kita harus melakukan staging sehingga kapasitas PCR yang memang sebenarnya di Indonesia belum terlalu besar, kita bisa skala prioritas ya. Iya. Tadi Jakarta yang tadinya 6, satu kasus positif diperiksa 6 kontak erat, kita naikin sekarang 15. Tapi sisanya 15 lainnya tetap harus isolasi mandiri gitu. Oke, ya. Nah, jadi untuk Pandedona semoga udah bisa sedikit memberi gambaran. Kemudian mungkin saya bisa tambahkan karena yang ditanyakan di Bali, untuk yang mencari angkanya secara langsung mungkin kita juga agak kesulitan karena yang dipublish itu hanyalah sembuhnya berapa, totalnya berapa, meninggalnya berapa. Jadi jika memang teman-teman curious untuk mengetahui itu bisa dihitung sendiri kok. Karena untuk data berapa tes yang dilakukan dalam minggu ini itu kan ada yang posting dari BNPD ya. Kemudian kalau untuk jumlah kasus udah ada datanya, jadi tinggal dihitung aja berapa persen itu. Kemudian untuk rasio lacak isolasi itu juga bisa dilihat di web masing-masing kabupaten. Meskipun tidak secara implisit, nanti teman-teman bisa menghitung berapa PDP-nya, berapa ODP-nya, berapa suspeknya, berapa yang konfirmasi, tinggal dihitung aja di situ. Jadi memang ya atau bisa ditanyakan langsung di dinas setempat ya. Mungkin dokter ya, Dokter Pandedona. Tambahin dikit bahwa indikator dari WHO saat kita melakukan pelonggaran terkait testing itu ada 3. Yang pertama adalah pemeriksaan PCR orang ya, bukan spesimen. Orang dites baru itu per 1 juta penduduk per minggu itu minimal 1.000. Dan saya surprise hari ini itu 11 provinsi di Indonesia itu mencapai 1.000. Itu hebat sih. Setelah sebelumnya cuma 5 provinsi dan sekarang 11 ya. Bali udah tinggal di Bali kayaknya udah tercapai ya Pak kalau nggak salah. Pokoknya 900 hampir mencapai. Nah itu jadi satu itu. Yang kedua adalah 1.000. Positivity rate, ya targetnya 1.000. Positivity rate di bawah 5%.
Kalau positivity rate di bawah 5%, artinya dari 100 orang di PCR, yang positif itu maksimal 5. Itu artinya wabah cukup terkendali di suatu wilayah tersebut, gitu. Oke. Nah, Jakarta saat ini masih kisarannya harian di 10%, gitu. Nah, jadi masih PR, kita harus ningkatin testing 2 kali lipat agar nurunin positivity rate atau mengendalikan wabahnya, kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah untuk mengeluarkan hasil PCR itu maksimal 48 jam. Karena kalau lebih dari itu nanti kecepatan untuk melacak itu jadi berkurang sehingga nanti pasien udah jalan-jalan kemana-mana dia sudah menularkan atau udah jadi Udah super keburu spreader nularin lagi. kemana-mana ya. Iya. Benar. Oke. Nah, itu kan dari WHO itu ada 3. Tapi kalau yang tadi Dok Bila sampaikan itu dia ada triangular itu di mana ada indikator BNPD, kemudian juga indikator FKM UI, dan satu lagi RT. Nah, itu cara ngitungnya kayaknya ribet ya. Maksudnya banyak banget jadinya indikator yang dievaluasi oleh teman-teman di Jakarta. Yap, karena itu Kenapa? pasti yang ditanya Pak Gubernur pertama kalau rapat setiap minggu sekali. Berapa arti kita? Terakhir tanggal 22 Oktober 1,05. Ya. Yang kedua adalah berapa nilai indikator FKM UI kita, gitu ya. Terakhir adalah 68. Kayak gitu. Itu mencakup indikator FKM UI itu dia indikator Apa-apa pantau aja wabah. itu? Mm-mm. Ada tiga indikator ya. Indikator yang pertama adalah indikator epidemiologi, terdiri dari jumlah suspek ya, lalu juga positivity rate yang tadi saya sampaikan, lalu juga rata-rata nilai positivity rate-nya, sama tren jumlah kematian kasus positif. Lalu yang kedua adalah kesehatan publik, mencakup 3M. Bagaimana perilaku memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ini diobservasi langsung oleh tim FKM UI bersama UNICEF, bersama kader-kader yang disebar di tempat-tempat umum. Jadi datanya menurutku valid, dibanding kita nanya ke orang, Anda pakai masker atau enggak? Karena kita udah bikin studi, ketika kita nanya pakai masker atau enggak, rata-rata 97% orang bilang pakai masker. Tetapi ketika FKM UI menilai, nilainya di Jakarta udah cukup bagus nih, pakai masker 75 sampai 100%. Ya. Lalu untuk jaga jarak itu masih di 50 sampai 75%, dan juga untuk mencuci tangan pakai sabun itu masih rendah, 25 sampai 50%. Oke. Nah, Terus ini adalah indikator kesehatan publik. Ini ketiga Ya. hal yang ini, yang 3M ini taunya dari mana? Apakah ada itu maksudnya melakukan patroli gitu ya? Jadi kayak ngeliatin, oh gimana orang di sekitaran kita, kayak gitu ya? Dia Apa gimana? observasi di tempat-tempat umum, dan itu nanti ada dashboardnya. Makanya kita dari awal, sejak awal Maret itu sudah menggandeng tim FKM UI sebagai tim ahli kita gitu. Karena benar-benar data itu harus jadi senjata kita dalam memutuskan sesuatu. Gitu. Nah, itu adalah indikator kesehatan publik, termasuk rata-rata tren PCR per 1 juta penduduk, rata rasio lacak yang Jakarta masih 5 sampai 10 tadi saya sampaikan. Lalu indikator ketiga adalah fasilitas kesehatan. Jumlah ventilator, alat pelindung diri, dan juga apakah ada keterbatasan karena nakes banyak tertular. Nah, ini semua sih rata-rata di Jakarta bagus nilainya. Seperti itu, karena kita punya SDM cukup banyak dan fasilitas kesehatan banyak, rumah sakit rujukan sudah 98 dengan kapasitas bed yang banyak, dan BOR ini, data keterpakaian tempat tidur, itu menjadi indikator yang esensial juga bagi kita, karena setiap hari dinilai keterpakaiannya, dan saat ini keterpakaian ICU 62% dan isolasi 59%. Gitu. 62%. Jadi sesuai standar WHO. Ya, WHO itu kan targetnya kalau bisa kurang dari 60% untuk pemakaian ICU maupun ICU maupun isolasi. Isolasi ruangan. Gitu. Oke, ya. Ini untuk data-datanya apakah masyarakat awam bisa update, Dok? Di mana bisa diupdate? Kalau untuk daerah Jakarta khusus? Itu bagus banget, Dokter Fani. Jadi kebetulan saat kita kemarin membahas Perda DKI Jakarta, Perda COVID, kita kan Perda COVID sudah ada, tinggal menunggu nomor undang-undang dari Kemendagri. Yang di situ nanti sanksinya sudah lebih tegas lagi ya, berupa pidana maupun denda. Nah, itu disampaikan bahwa indikator-indikator ini itu harus tampil di publik.
Oke, sekarang kita lagi persiapan untuk bagaimana yang selama ini kita hitung sejak 4 Juni bahkan sebelumnya sampai dengan sekarang, dari mulai RT, dari mulai indikator FKMUI yang per minggu tadi, dan juga indikator BNPB yang kita sudah hitung per minggu itu bisa disajikan ke publik gitu. Karena itu sangat bagus sekali, pemerintah udah buat FKMUI, BNPB ya, itu udah buat bagaimana membuat suatu wilayah itu risikonya tinggi, sedang, atau rendah. Dan itu benar-benar sesuai dengan kajian epidemiologi dan sesuai rekomendasi dari WHO bagaimana mempertimbangkan testing, rasio lacak, jumlah kematian gitu. Jadi justru malah nggak dibahas tuh jumlah kesembuhan. Nggak ada kan tadi saya sebutin jumlah kesembuhan. Ya karena Nah, kalau kasusnya banyak otomatis yang sembuh banyak gitu. tapi nggak ngeliat yang di bawah yang mati juga banyak kan. Bisa kayak gitu. Iya, nah itu. Justru jumlah Ya, kematian jangan yang sampai harus jangan sampai di parkiran bisa nggak bisa mendapatkan pertolongan kan. Oke. Jadi sekali lagi ya, teman-teman jangan apa istilahnya jangan takabur dengan angka kesembuhan yang tinggi karena itu tidak menjadi tolak ukur keberhasilan penanggulangan COVID. Justru yang WHO tadi tekankan itu ada 3, ada RT, kemudian bagaimana kapasitas penampungan tempat tidur khusus COVID alias BOR, bed occupation rate di suatu rumah sakit, supaya kan bayangin kalau orang yang harusnya mendapatkan perawatan, dipasangin ventilator, malah dia parkir di UGD, atau misalnya di UGD juga nggak ada tempat kan, lucu ya, kasihan gitu. tapi Jadi itu benar banget loh, Dokter Fani. Kita nggak boleh jumawa. Artinya gini, saat ini di DKI walaupun kapasitas keterpakaian tempat tidurnya di kisaran 60%, tapi kita harus prepare for the worst, bahkan prepare for the third wave. Karena berbicara pandemi, ini yang namanya si pandemi ini kan nggak 100 tahun sekali ada. Terakhir itu adalah flu Spanyol. Flu Spanyol itu 1915. 1,5 juta rakyat Indonesia meninggal selama 2,5 tahun dengan 3 puncak. Gitu. Artinya ini adalah maraton bukan sprint. Teman-teman semua harus menjaga stamina karena ini adalah suatu hal perjuangan yang panjang. Dan apa namanya, kita kesehatan itu dimulai dari diri kita sendiri dan keluarga. Jadi kita mindsetnya adalah kita harus melindungi diri kita sendiri dan keluarga kita serta orang-orang terdekat kita juga kayak gitu. Karena kita termasuk orang-orang pilihan yang harus survive di era pandemi ini. Itu paradigmanya seperti itu. Jadi apa namanya, pandemi ini ya benar-benar harus hati-hati dan belajar dari flu Spanyol itu yang Jakarta saat ini dalam proses di second wave. Kita harus prepare for the worst sampai third wave, fourth wave, or selanjutnya yang itu mana juga FKMUI udah predik juga 8 provinsi prioritas. Jakarta termasuk yang nanti baru aman sekitar mungkin akhir-akhir 2021. Dan itu harus kita siapin semuanya sampai ke testing, tracing, dan treatment. Alias tes, lacak, isolasi, dan perawatan rumah sakit. oke. Gitu. Berarti mental kepo ini sebenarnya harus dimiliki oleh semua masyarakat ya dok ya, karena kita tidak boleh acuh bahwa jangan-jangan kita nggak tahu di daerah kita zonanya apa, kemudian juga kita santai-santai aja padahal sebenarnya kita dalam situasi yang berisiko tinggi atau kalau untuk update zonasi di suatu wilayah dokter untuk semua Indonesia bisa diupdate di mana dokter Bila? Oke, kebetulan kalau saya sebenarnya termasuk kurang penganut zonasi ya. Karena kenapa? Karena saya itu selalu bilang sebenarnya ada 2 analogi yang harus hati-hati. Pertama adalah pingpong, yang kedua adalah semangka. Saya selalu megang itu. Pertama pingpong. Kalau semangat kita di Indonesia itu tidak sama di seluruh wilayah ya untuk mengatasi pandemi ini, yang ada COVID di Indonesia nggak kelar-kelar. Kenapa? Karena dia selalu pingpong. Artinya Jakarta nanti menularkan wilayah yang lain, nanti Jakarta settle, yang lain masuk ngeluarin lagi. Karena di sana tidak dilakukan cukup baik, makanya bahkan minimal Jabodetabek aja kita di Jakarta itu harus menjadi suatu sistem kesatuan karena 30% klaster kantor itu tinggalnya di Jabodetabek gitu. Ya. Itu satu. Jadi hati-hati pingpong, saling Di sini pun juga kasus. seperti itu dok, jadi kayak
saya tinggal di Tabanan ini, which is itu adalah di pinggirnya Denpasar. Tapi dulu kami kerja di Denpasar gitu. Jadi misalnya kami dapetnya di Denpasar, tapi nularin dan tinggalnya itu di sini kan misalnya kayak gitu kan. Di daerah lain juga Itu itu satu. berlaku. Terus Ya. kalau yang Semangka ini gimana? Semangka itu luarnya hijau, dalamnya merah. Ya, itu juga harus hati-hati. Jangan sampai kita merasa di daerah kita hijau, tapi karena tidak dites. Standar WHO tadi yang 1000 testing per 1 juta penduduk tidak tercapai. Hmm. Kalau saya bilangnya hati-hati itu jadi seperti halusinasi. Karena kenapa? Karena saat ini dimanapun kita berada, awareness kita terhadap COVID tuh harus tinggi. Dimanapun di seluruh dunia, di seluruh belahan Indonesia manapun, itu kita harus menganggap COVID itu ada di sekitar kita dan orang di sekitar kita ini tidak baik-baik saja, gitu. Okay. Jadi benar-benar harus sense of awareness-nya tuh harus benar-benar tinggi. Masyarakat melakukan 3M, ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1-2 meter, dan pemerintah terus lakukan 3T, melakukan testing, lacak, dan juga isolasi. Itu yang saat ini kita bisa lakukan. Itu adalah vaksin terbaik kita saat ini, gitu. Iya, oke. Nah, kalau Jadi soal testing, Dok, menurut dokter, saya minta pendapat bagaimana kalau yang dites itu kayak random gitu. Jadi kayak ya udah yang kerjanya sebagai misalnya yang pelayan publik aja dulu yang kita utamakan untuk tes. Oke. Tanpa melihat daerah mana, RT mana, RW mana, atau desa mana yang sebenarnya mereka penularannya lagi marak-maraknya di daerah kecil itu gitu. Nah, kalau seperti itu gimana, Dok? Melihat Jadi seperti yang tadi dokter sampaikan, kalau dulu itu menyinggung priority. kalau 4 Juni itu waktu itu kan kita namanya active finding. Jadi wilayah yang sebenarnya itu dia tidak ada kasus pun ya karena dia zona merah, itu kita lakukan testing ke pasar ya secara random. Tapi saat ini di Jakarta tidak bisa dilakukan karena kapasitas PCR di Jakarta sekitar 17.000, tetapi untuk yang program gratis sekitar 7.000 sampai 8.000. Jadi kita harus prioritaskan untuk kontak erat atau pelacakan, termasuk juga pada suspek. Jadi saat ini yang tidak berbayar di DKI itu digunakan untuk yang bergejala atau suspek dan juga pada kontak erat gitu, baik yang ada Meskipun gejala tidak maupun tanpa gejala. gejala. Jadi, Iya, jadi itu utamanya kita menemukan kasus baru. Kita tidak lagi melakukan pemeriksaan PCR pada kasus follow up pengobatan yang tanpa gejala seperti itu. Jadi apa namanya? Kita fokus untuk menemukan orang-orang baru sehingga kalau dia memang positif harus langsung di isolasi. Jadi di Jakarta saat ini konteksnya lebih ke arah tracing dan suspek, Dokter Fani. Kita tidak bisa secara random lagi mencari karena kapasitas PCR kita terbatas. Kita harus punya skala prioritas menggunakan PCR yang terbatas ini. Kayak gitu. Jadi kita harus nilai. Mungkin waktu 4 Juni kita dalam tanda kutip bisa mencari secara luas active case finding, tetapi itu sudah tidak bisa lagi dilakukan sekarang dan kita harus lebih prioritas. Dan balik lagi tadi ke zonasi di Jakarta ya. Di Jakarta itu setiap minggu kita bukannya membuat zonasi sebenarnya, tapi kita menilai kecepatan incidence rate atau kecepatan penambahan kasus di suatu kabupaten kota, kecamatan, dan kelurahan. Dari situlah kita dasarnya memiliki RW, wilayah pengendalian ketat untuk dilakukan micro lockdown dan dilakukan pemantauan yang lebih intensif, dan dasar kita juga untuk melakukan PCR yang lebih banyak karena tentunya kontak eratnya sedang banyak di sana. Ambil contoh kayak di sini sekarang lagi ada suatu RT 28 orang positif. Kenapa? Karena ada arisan, ada berjemur bareng-bareng, aktivitas. Nah ini kita bisa pantau ini dari kok suatu RT kasusnya banyak sekali. Nah dia akan menjadi suatu wilayah pengendalian ketat yang harus diprioritaskan untuk dilakukan tracing. Mungkin lebih ke arah gitu, tapi tetap kita harus membangun sense of awareness di seluruh wilayah di Jakarta itu adalah sama, bahwa semua daerah itu tidak ada hijau.
Ya, ya, ya. Oke. Ya. Jadi kalau menurut dokter, ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir. Apa yang menjadi kunci keberhasilan dari penanggulangan wabah yang harus masyarakat Indonesia ketahui? Oke, jadi indikator pengendalian wabah itu sebenarnya kita harus melakukan membuat yang sudah diterapkan oleh pemerintah kita, ya. Dari Satgas Pusat itu sudah menerjemahkan indikator WHO, CDC dalam bentuk indikator BNPB. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Dan ini baru saja diupdate per 18 Oktober. Jadi saya juga kemarin baru tahu dari tim BNPB, tim epidemiologi BNPB, dan saya akan mulai melakukan penilaian untuk di tanggal 25 nanti gitu untuk indikator baru. Dengan borang yang baru gitu berarti ya? Iya, dengan konsep yang baru yang mungkin diperbarui sehingga lebih objektif lagi menilai kondisi suatu wilayah. Lalu yang kedua, kami terima kasih banget sama tim FKM UI karena sejak awal sudah membuat indikator dari sebelum 4 Juni dan sesudah itu karena kita sudah PSBB transisi, banyak orang keluar rumah. Rasanya agak aneh kalau indikator keluar rumah itu menjadi indikator yang dominan karena memang orang rata-rata ada di luar rumah. Akhirnya disesuaikan lagi dengan indikator epidemiologi, kesehatan publik dan fasilitas kesehatan sehingga dari situ kita bisa menilai di mana sih statusnya Jakarta. Kalau nilainya di atas 70 bisa pelonggaran bertahap. Kalau 50 sampai 70 itu artinya bisa dilakukan pengetatan. Lalu di bawah 50 itu harus lockdown total dan lain sebagainya. Ini indikator pantau pandemi yang versi FKM UI. Lalu paling penting juga kita menilai RT. Tapi untuk menilai reproduction number, reproductive number, ini tentunya angka testingnya itu harus pas, harus baik. Jadi surveillance-nya juga harus bagus. Karena kalau surveillance-nya nggak bagus, nanti gap antara simpang atas dan simpang bawahnya akan tinggi. Nah itu jadi artinya kurang sensitif. Tetapi kalau surveillance-nya cukup bagus, itu nanti dia simpangannya akan sangat rendah sehingga memang paling mendekati. Dan RT ini diharapkan di bawah 1. Artinya kalau reproduction number kita di bawah 1 kasus positif itu tidak menularkan kepada satu orang lainnya dalam satu kurun waktu. Tapi kalau RT kita katakanlah 2, artinya satu kasus positif dapat menularkan 2 orang dalam satu waktu. Nah ini yang berbahaya. Dan Jakarta di 1 Maret itu nilai RT-nya 4. Tanggal 22 Oktober nilai kita 1,05 gitu. Nah, ini harus terus ditekan sampai di bawah 1 sehingga benar-benar wabah itu terkendali. Gitu Dokter Fani. Jadi ada RT, ada indikator FKM, BNPB, BOR, tempat tidur, ini jangan disepelekan. Dan luar biasa tim Yankesnya DKI itu setiap hari mengupdate data BOR di 98 rumah sakit rujukan. Ya, keterpakaian keterpakaian bed lebih tepatnya, karena kalau BOR itu biasanya dalam satu waktu, misalnya 1 minggu atau 2 minggu sekali penilaiannya, dan itu menjadi indikator yang luar biasa juga, karena tadi targetnya WHO kurang dari 60% keterpakaian tempat tidur. Ketika sudah di atas 80% itu pasti akan sangat penuh, karena juga ICU itu kan tidak sepenuhnya untuk orang dewasa, ada juga ICU yang untuk anak, untuk baru lahir, sehingga itu tidak bisa kita samakan apple to apple kan seperti itu. Jadi teman-teman harus tetap semangat dan jaga kesehatannya masing-masing. Oke, Dokter Bila, senang banget nih dapat ilmu sharing, mungkin kayak studi banding jadi ya ke Jakarta meskipun kita terpisah oleh ruang dan waktu. Aku juga ke Bali juga. Iya, aduh mudah-mudahan cepet kelar ya, nggak mesti nunggu sampai 2022. Ya ampun, lama banget itu, ulang tahun lagi berapa kali. Sebenarnya cepat selesai atau enggaknya Dokter Fani itu tergantung kita semua. Karena ini adalah kerja bersama, tanggung jawab bersama. Ya, jangan sampai karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Artinya ada orang yang udah eman-eman banget nggak pernah keluar rumah, tetapi ada orang yang abai banget, akhirnya kita semua terdampak gitu. Jadi di sini
kita Makin kalau lama pula mengingat, ekonomi kita pulih kembali ya, kan. jadi kita di sini kalau kita mengingatkan orang lain, itu artinya kita sayang sama dia, gitu. Jadi misalnya kita bilang tolong pakai masker dengan cara baik-baik, itu artinya kita sayang sama dia. Karena maskerku melindungimu, maskermu melindungiku, harus gitu paradigmanya, ya kan? Oke, ya benar-benar Iya. benar. Jadi disinilah sebenarnya wujud cinta kasih itu harus dijawantahkan dengan benar-benar peduli sama orang yang ada di sekitaran kita. Jangan, dia nggak pakai masker, udah nggak mau deket-deket. Ya kita harus istilahnya karena maskerku melindungimu, maskermu juga harus melindungi yang lain juga ya dok ya. Oke. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan dok? Nggak kerasa nih, udah hampir 1 Ya. jam. Yang terakhir Dokter Fani, aku juga nggak pernah henti-hentinya untuk mengingatkan teman-teman untuk menjadikan momen pandemi ini untuk menggiatkan cerdik ya, atau germas, gerakan masyarakat hidup sehat ya. Cerdik itu ada singkatannya. C itu cek kesehatan secara berkala. Artinya ketika kita atau keluarga kita, teman kita ada yang punya gejala, itu jangan malu, jangan minder, langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Sakit Enyakan apapun asap itu rokok ya. ini, yap, itu enyakan asap rokok. Bener-bener tolong deh, jangan deh. First hand smokers, second hand smokers, third hand smokers, nanti teman-teman bisa baca. Ini jangan sampai terjadi, karena ini bener-bener prediktor banget untuk sakit COVID atau fatalitas COVID. Tadi cek kesehatan berkala, enyahkan asap rokok. R ya, R tuh rajin olahraga, tetap 30 menit dalam sehari ya, tetap menjaga protokol kesehatan. D, diet yang seimbang. Jadi makan itu harus ada sayur, buah, tidak hanya makan nasi, lauk pauk ya. Kita tetap harus ada antioksidan, harus ada vitamin, mineral. I, istirahat cukup, sehari minimal tidur 7 jam sehari. K, kelola stres. Jadi kita harus tetap tenang, enjoy, lakukan hal yang kita senangi, karena orang yang stres itu banyak penelitian menurunkan imunitas sehingga penyakit cepat masuk, dan COVID ini termasuk viral disease sehingga sangat berpengaruh juga daya tahan tubuh seseorang untuk mencegah maupun menyembuhkan penyakitnya gitu. Jadi cerdik jangan lupa, dan yang paling penting satu lagi, stigma COVID. Bagaimana kita sama-sama menghapus stigma COVID ya, bahwa orang yang sedang menjalani perawatan COVID itu adalah mereka orang-orang yang justru harus kita support, bukan untuk kita cela ataupun kita kita jauhi. Seperti itu. Jauhi penyakitnya, tapi bukan orangnya. Karena COVID ini bukan penyakit yang karena perilaku yang buruk seperti HIV, AIDS dan lain sebagainya. Tapi ini karena siapapun bisa kena, gitu. Karena dia droplet, airborne, siapapun bisa kena. Jadi tolong kita harus sama-sama hapus stigma COVID, ya, stigma buruk COVID, termasuk juga pihak-pihak yang sering menyebarkan hoax, seperti misalnya COVID ini bohongan, COVID ini settingan, ya, COVID itu tidak ada, tidak mungkin saya akan tertular COVID, ya, keluarga saya semua baik-baik saja, teman-teman kantor saya baik-baik saja, tidak mungkin menularkan kita. Nah, ini konspirasi yang dianggapnya COVID adalah konspirasi, itu harus sama-sama kita tangkal, Bu. Tujuannya adalah untuk membangun awareness masyarakat agar terus waspada untuk sama-sama mencegah dari penyakit COVID ini. Intinya itu, Dok. Terakhir. Iya. Oke, terima kasih banyak Dokter Nabila Salama untuk sharingnya pada malam hari ini. Jadi teman-teman, penting untuk kita mengupdate data dan mengetahui data-data apa saja yang sebenarnya menjadi tolak ukur keberhasilan penanggulangan wabah. Sekali lagi, angka kesembuhan bukan menjadi patokan, karena ada banyak angka-angka lainnya, paling tidak 3 kalau versi WHO, dan ada 3 versi lagi kalau menurut FKM UI dan juga BNPB, dan juga melihat RT yang mana itu juga harus diukur setiap daerah masing-masing. Nah, jadi mudah-mudahan jika siapa tahu ada rekan sejawat atau teman surveillance, epidemiolog, PNS atau siapapun yang saat ini mungkin bekerja di dinas masing-masing, supaya juga
semangatnya itu tertular dari dokter Nabila. Dari sini udah wah hebat banget nih. Kayak ngerasa semangat banget ya kalau di Jakarta itu, dan update-nya itu Tapi bener-bener down-nya harus ada, tapi kita iya. sebagai motornya itu harus semangat gitu. Gini, setiap saya mau nggak semangat ya Dokter Fani, saya bayangin teman-teman saya di puskesmas, di rumah sakit, termasuk Dokter Fani yang masih praktek, itu nggak ngeluh. Jadi saya udah langsung capeknya langsung hilang gitu. Jadi kita harus Luar bayangin biasa. garda kita nih teman-teman di vaskes, di rumah sakit gitu. Gitu. Itu yang harus kita bayangkan. Apalagi masyarakat nggak boleh lelah, dokternya aja belum lelah gitu. Iya. Oh, jadi kita semua bertanggung jawab ya Dokter Bila untuk memulihkan kembali keadaan. Sekali lagi terima kasih Dokter Bila untuk share-nya malam hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang udah bergabung. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sampai ketemu lagi di Bincang Sehat dari komunitas Sadar Sehat Bali di episode yang selanjutnya. Selamat malam Dokter Bila. Sehat selalu. Dokter Fani, Semangat-semangat semua. ya.